Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar dan juga hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta dalam mengikuti diskusi kita dari kelompok 7 Basic Student Leadership Training 2025. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas nih sebuah peristiwa yang gak hanya mengguncang masyarakat tapi mengguncang seluruh hati nurani kita semua. Peristiwa itu yaitu tragedi dari Sekolah Dasar Negeri Kalibaru yang dimana saya dan juga teman-teman saya akan meninjau dari perspektif kesehatan hingga perspektif integritas sosial. Sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Ella Safira Parenrengi dengan NIM akhiran 208 yang akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya diskusi kita. Selanjutnya, teman-teman saya akan memperkenalkan diri juga terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayla Salsabila Nurman dengan akhiran NIM 325. Perkenalkan, nama saya Rashifa Dera Sanusi dengan akhiran NIM 112. Perkenalkan, nama saya Jevita Fijespin dengan akhiran NIM 052. Perkenalkan, nama saya Naila Kanita Syakri dengan akhiran NIM 175. Perkenalkan, nama saya Nurul Madina dengan akhiran NIM 119. Perkenalkan, nama saya Wiranaldi dengan akhiran NIM 274. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur Syahid dengan akhiran NIM 207. Perkenalkan, nama saya Faisal Nanugra Syaputra Halid dengan akhiran NIM 121. Perkenalkan, nama saya Siskin Alza Ramadhani dengan akhiran NIM 158. Perkenalkan, nama saya Violet Ifontan dengan NIM akhiran 300. Nah, itu dia anggota dari kelompok 7 Basic Student Leadership Training 2025. Jadi, pada diskusi kali ini, saya akan membawakan terlebih dahulu latar belakang yang akan kita diskusikan pada sore ini. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, publik dikejutkan atas beredarnya video CCTV dan juga pemberitaan tentang sebuah mobil pengangkut makanan bergizi gratis dengan nomor polisi B1836GF yang menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru. Nah, peristiwa ini itu menyebabkan korban luka dan juga dampak yang sangat besar. Mengapa besar? Karena khususnya melibatkan anak-anak sebagai korbannya mereka. Anak-anak seperti siswa-siswa yang ada di SDN Kalibaru itu harusnya berada di ruang lingkup yang paling aman, yaitu lingkungan sekolah. Tapi insiden ini bukan hanya sekedar laka biasa, tapi juga ia berkembang menjadi isu yang sangat kompleks. Mengapa kompleks? Karena dalam isu ini dia menyentuh berbagai aspek kesehatan seperti kegawat daruratan medis, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, etika profesi, sistem penanganan darurat, hingga integritas sosial dan juga keadilan bagi para korban. Kita sebagai mahasiswa kedokteran dan calon tenaga kesehatan, saya dan teman-teman saya memiliki tanggung jawab moral yang tidak hanya melihat insiden ini sebagai pemberitaan, tapi kita juga akan membedah isu ini menjadi bahan refleksi dan pembelajaran untuk kedepannya. Oleh karena itu, dengan harapan dapat memberikan pemahaman bagi kita semua dan juga bagi teman-teman yang lebih utuh dan lebih dalam, serta mendorong kesadaran untuk mencegah kejadian yang serupa di masa depan. Podcast POA ini dibuat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa kejadian mobil pengangkut makanan bergizi gratis yang menabrak siswa di sekolah dasar bukanlah hal yang wajar dan tidak boleh dinormalisasi. Melalui podcast ini, kami ingin mengajak pendengar untuk lebih peduli terhadap keselamatan anak-anak di lingkungan sekolah, serta mendorong adanya tanggung jawab dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Untuk memulai diskusi ini, kita akan terlebih dahulu memulai dengan saudara saya, yaitu saudari Naila. Yang paling pertama, menurut saya, pastinya saya dan teman-teman saya di sini ikut prihatin terhadap adik-adik yang ada di SD Kalibaru, juga bapak dan ibu yang ikut terkena dampaknya. Dan
menurut saya bahwa kasus ini itu bukan sekedar kasus kecelakaan yang bisa kita anggap lewat saja, teman-teman. Kasus ini harus betul-betul diselesaikan hingga pada titik akhirnya, karena ini menyangkut tentang integritas seorang pekerja. Dan juga dilihat dari keterlibatan anak-anak yang menjadi korban di sini, mereka itu anak-anak yang butuh penjagaan yang lebih daripada orang dewasa, lebih dari pada kita di sini, karena mereka adalah masa depan dari bangsa, seperti itu kan. Terus juga anak-anak ini juga menjadi ini kan adalah tadi itu sudah dikatakan kalau misalnya mobil yang dibawa itu adalah mobil MBG, yang dimana berarti artinya mobil ini sedang menjalankan tugas dari program yang diarahkan langsung oleh pemerintah, di mana pasti ada terbangun ekspektasi dari masyarakat, di mana adanya standar yang tinggi, ada prosedur yang sudah ditetapkan sama pemerintah, mungkin kehati-hatian yang lebih ekstra dalam pengantaran makanan bergizi gratis ini. Tapi nyatanya yang terlihat dan terdengar sampai ke masyarakat itu adanya musibah ini, adanya kecelakaan yang bahkan terjadi di lingkungan yang bisa kita bilang aman, yang orang-orang anggap itu adalah lingkup yang sudah aman seperti itu, karena kejadiannya kan terjadi di dalam sekolah, bukan di luar ataupun mungkin kayak di jalanan raya kayak gitu kan. Bahkan juga anak-anak ini sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa. Mereka kan dari apa yang saya baca itu mereka sedang melakukan upacara seperti biasa, namun tiba-tiba ada mobil yang menerobos masuk terus menabrak mereka semua yang sedang upacara. Itu kayak betul-betul sangat disayangkan kalau misalnya program yang seharusnya target program itu adalah anak-anak itu malah mencelakakan mereka seperti itu. Itu pendapat saya sih. Jadi itu dari tanggapan teman saya yang dimana menurut Naila bahwa integritas itu berarti kita butuh kehati-hatian yang ekstra kan, apalagi integritas itu juga memaknai dari tanggung jawab. Untuk habis ini kita akan lanjut ke teman saya yaitu saudari Violet untuk mendengar tanggapannya terhadap tragedi ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya kan lebih fokus ke penyebabnya, karena saat saya dengar ini isu saya kayak kepikiran, kenapa bisa ya ini sopir kayak tidak bertanggung jawab seperti itu, padahal dia seharusnya yang urus ini kendaraan MBG, kayak kenapa bisa. Jadi baru-baru ini saya baca di Detikcom, katanya ada 3 alasan utama. Pertama dan yang kedua itu dia salah injak pedal gas, harusnya dia itu tekan yang rem, tapi dia tidak sengaja injak yang gas, jadinya dia panik. Terus gara-gara dia panik, dia lihat di depan ini banyak sekali orang, saya hindari deng. Dia secara insting, secara refleks hindarinya ke kiri. Nah itu dia tabrak ke pagar sekolah, makanya bisa kena itu anak-anak dan guru-guru. Terus mungkin kalian pasti berpikir ya kayak, jangan-jangan dia mabok ya di pagi hari atau apa. Ya kan? Mungkin dia stres dengan kerjaannya, dia mabok kan di pagi hari. Ternyata bukan. Dia disuruh sama polisi untuk melakukan tes urin, hasilnya negatif. Pihak polisi juga melakukan tes alkohol bersama Satlantas, hasilnya negatif. Jadi ternyata alasan kenapa ini sopir kayak agak linglung itu ternyata gara-gara dia kurang istirahat saja. Jadi pihak polisi menemukan fakta bahwa sopir ini itu dia tidurnya tebak jam berapa? Jam 4 pagi, oh my god. Dia bangunnya tebak lagi jam berapa?
5.30 dia sudah di mobil, Mi. Berarti otomatis cuma 1 jam tidur. Betul. Bahkan bisa kurang karena kan biasa kalau kita mau siap-siap pergi kita mandi dulu. Kecuali kalau dia malas mandi tetap harus siap-siap kan, sikat gigi apa semua. Jadi deh bahkan bisa kurang dari 1 jam dia tidur. Nah, karena dia kekurangan tidur itu pasti sangat berpengaruh terhadap fungsi kognitifnya dia kan. Jadi tidak heran sih kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, saya coba lihat kayak memangnya kurang tidur seberpengaruh itu karena kan kita kan sering begadang toh. Nah, saya lihat lagi di mana ini? Jurnal yang saya baca di National Library of Medicine. Katanya kalau kita tidur kita kan punya 3 fase REM. 3 fase NREM dan 1 fase REM. NREM itu non-rapid eye movement. REM itu rapid eye movement. Jadi kalau yang rapid eye movement yang 1 fase itu, kalau kita kurang tidur rapid eye movement itu tampaknya memiliki efek yang signifikan untuk merangsang neuron. Kebetulan kita baru belajar ini tentang neuron juga. Nah, ini sangat penting untuk menilai potensi bahaya serta memproses reaksi terhadap rangsangan yang terkait dengan ancaman. Sangat pas dengan kondisi ini toh. Nah, ini sopir kayak kurang saat dia bisa langsung menilai ada ancaman di depan, tapi refleksnya itu bukan kayak bisa langsung ke gas atau apa, tapi refleksnya kan malah ke kiri dan sayangnya memakan korbannya. Terus kalau kita kekurangan tidur NREM itu mengurangi pelepasan normal neurotransmitter tertentu yang dapat mempengaruhi kemampuan reseptor untuk menyegarkan dan memulihkan sensitivitas. Ini tanpa tahapan tidur ini hasilnya dapat penurunan kognisi. Jadi intinya saja terlihat jelas bahwa ini berdampak pada perilaku secara keseluruhan dan kinerja kognitif. Jalur neurologis melambat sehingga menyebabkan penurunan waktu reaksi dan kondisi mental. Kayaknya ini penyebabnya udah lengkap banget. Tadi udah disebutkan dari jurnal yang dimana disebutkan REM dan juga NREM, yang dimana tadi intinya dari teman saya, teman Violet itu dia intinya bisa melihat bahwa faktor kepanikan ya, faktor kognitif juga, faktor kurangnya istirahat itu dia punya peran besar dalam terjadinya peristiwa malang seperti ini. Nah, selanjutnya kan kita otomatis tidak hanya membahas penyebab dari kejadian ini ya, tetapi kita akan mempersilahkan kepada teman saya lagi untuk mendengar tanggapannya terkait tragedi ini. Saya persilahkan kepada saudari Jovita. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan faktor penyebab, bagaimana dari sisi si drivernya membawa kendaraan dan lain sebagainya. Sekarang saya mau membahas nih, pasti teman-teman berpikir kenapa sih isu ini itu merupakan salah satu isu sosial dan bagaimana sebenarnya dampak yang diberikan dari kejadian ini kepada anak-anak ataupun kepada orang-orang di sekitar tempat kejadian. Nah, yang pertama saya mulai dulu dari kenapa isu yang kita bahas sekarang adalah isu sosial. Nah, kenapa isu ini adalah isu sosial? Karena dampak yang diberikan dari kejadian ini tuh bukan hanya kepada korban sebagai individu, tetapi dia meluas kemana? Kepada keluarga korban, kepada lingkungan sekolah, bahkan kepada masyarakat. Nah, trauma psikologis yang dihasilkan yaitu acute stress disorder ataupun PTSD itu menyebabkan korban itu disfungsi, malfungsi ataupun kesulitan berfungsi secara sosial, bahkan menyebabkan rasa aman kolektif di ruang lingkup umum itu menjadi terganggu. Nah, ketika satu peristiwa atau kejadian itu mempengaruhi kepercayaannya masyarakat dan kemudian dia membutuhkan respon terhadap suatu instansi atau badan yang dimana saat ini adalah pemerintah, maka itu isu tersebut bukan lagi isu yang bersifat pribadi, melainkan isu yang bersifat sosial. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dampaknya. Dampak yang sering kali muncul itu justru merupakan dampak yang tidak terlihat. Dampak apa? Yaitu dampak psikologis. Misalnya kepada korban selamat, keluarga korban, guru, lalu teman sebaya, ataupun saksi mata, itu sangat beresiko untuk terkena acute stress disorder.
Dimana ketika dia tidak ditangani dengan baik, dia tidak diberikan penanganan yang tepat, bisa berkembang menjadi PTSD atau post traumatic stress disorder. Nah, menurut jurnal yang saya baca, salah satu psikolog terkenal Indonesia, psikolog Joyce Manurung, itu mengatakan bahwa usia anak-anak yang berada di sekolah dasar dengan rentang umur 6 sampai 12 tahun itu merupakan individu yang belum stabil, belum matang. Mereka belum mempunyai kemampuan emosional yang matang, bagaimana caranya buat menangani suatu masalah. Mereka bahkan tidak bisa menafsirkan bagaimana suatu kejadian di masa depan, bagaimana kalau misalnya dia memilih sesuatu, apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Nah, ketika suatu peristiwa yang mengejutkan itu terjadi, misalnya seperti tadi yang tabrakan tadi, apalagi di tempat yang mereka anggap tempat yang aman, karena kan pasti kita tidak kepikiran kalau misalnya bakalan ada tabrakan seperti itu di lingkungan sekolah kan. Jadi mereka itu secara emosional dan secara rasional tidak mampu memberikan respon yang tepat. Nah, ketika mereka tidak mampu memberikan respon yang tepat, itu akan meninggalkan residu-residu di dalam tubuh mereka. Residu apa yang saya maksudkan? Itu adalah sebagai bentuk trauma. Nah, bahkan bukan hanya sebagai korban yang hadir saat itu, saksi mata misalnya anak-anak yang melihat ketika temannya secara tragis ditabrak oleh suatu kendaraan, mereka itu secara emosional sudah terguncang. Mereka bahkan akan timbul pertanyaan atau stigma di dalam pikiran mereka yang tidak bisa dijawab. Sekolah bukan tempat yang aman buat saya, sekolah bukan lagi tempat yang nyaman, yang kemudian akan menimbulkan ketakutan, kecemasan berlebih. Mereka akan takut ke sekolah, mereka akan mengingat kejadian yang mereka lihat, apa yang teman-teman mereka alami dan lain sebagainya. Nah, kejadian-kejadian tersebut membuat mereka akan mengalami gangguan tidur, mereka akan bermimpi buruk, mereka akan kesulitan buat berkonsentrasi, lalu mereka bisa juga mengalami regresi perilaku. Itu ketika anak-anak yang mengalami suatu kejadian itu akan menjadi lebih pendiam daripada biasanya, atau mereka bisa mengalami perlambatan perkembangan, mereka malah bisa bertindak seperti anak-anak yang lebih muda dari usia mereka. Nah, salah satu penelitian yang saya baca, 19% anak yang mengalami kekerasan ataupun kecelakaan dan mereka menunjukkan tanda-tanda adanya acute stress disorder, 12,5% itu akan berkembang menjadi PTSD 6 bulan setelah kejadian. Nah, oleh karena itu penanganan yang diberikan kepada korban itu bukan cuma berupa penanganan hukum ataupun penanganan fisik, tetapi isu yang paling penting buat ditangani bagi mereka adalah isu psikologis. Mereka membutuhkan penyembuhan holistik. Penyembuhan holistik itu bukan hanya penyembuhan luka luar saja, tetapi mereka akan diberikan penanganan, bantuan, mereka akan didampingi oleh tenaga kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dari kasus tersebut. Nah, itu dia tadi juga tidak kalah lengkapnya. Kita membahas luka yang tadi katanya luka yang tidak terlihat ya, yaitu luka psikologis yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Jovita bahwa dari yang awalnya hanya acute stress disorder malah berkembang menjadi post traumatic stress disorder. Nah, itu sangat disayangkan juga terjadi di lingkungan yang mereka anggap aman, namun sangat sayangnya malah terjadi insiden seperti itu. Nah, setelah melihat dampak yang sangat banyak ya pada individu dan lingkungan terdekat ini, kini kita akan memperluas sudut pandangnya kita ke teman saya lagi yang satunya yang tidak kalah lengkap lagi tanggapannya, yaitu saya persilahkan Saudari Siski. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari pembicaraan kita tadi, saya pernah membaca berita di internet dari suara.com yang tentang kejadian mobil MBG itu. Jadi kecelakaan ini bukan hanya soal kecelakaan biasa, seharusnya seperti yang dikatakan teman-teman saya, seharusnya sekolah itu adalah simbol perlindungan. Di sanalah anak-anak belajar, bermain dan tumbuh. Ketika kendaraan operasional bisa masuk dan menimbulkan bahaya di area tersebut, kita perlu bertanya, ada apa dengan sistem pengamanan kita? Ini bukan hanya soal kelalaian sesaat, ini adalah isu sosial tentang lemahnya pengaturan ruang aman anak.
Mengapa kendaraan operasional bisa melintas di area sekolah? Apakah prosedur keselamatan sudah ada dan apakah benar-benar sudah dijalankan? Siapa yang bertanggung jawab memastikan tidak ada celah berbahaya di lingkungan pendidikan? Teman-teman sekalian, kejadian ini menjadi refleksi besar bagi kita. Sejauh mana kita percaya bahwa sekolah benar-benar aman? Bagaimana seharusnya keselamatan siswa menjadi prioritas semua pihak, orang tua, sekolah, pemerintah, hingga lembaga yang menjalankan program sosial. Peristiwa ini jelas menunjukkan bahwa keselamatan di lingkungan sekolah tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun itu. Bahkan dalam program sosial sekalipun, seperti pengantaran makanan bergizi, semua pihak harus memastikan protokol keselamatan jelas dipahami dan dijalankan. Kita juga perlu belajar bahwa setelah kejadian, beberapa siswa yang menjadi korban sudah kembali bersekolah dan mengikuti trauma healing. Seperti yang teman saya tadi bilang, sebuah upaya untuk membantu mereka pulih secara psikologis dan merasa aman saat di sekolah. Teman-teman, insiden ini bukan hanya cerita yang lewat begitu saja, ini adalah isu sosial nyata yang berdampak pada kehidupan. Keselamatan anak-anak di sekolah adalah tanggung jawab kita bersama sebagai pelajar, guru, orang tua, dan pihak yang berwenang. Semoga pengalaman pahit ini menjadi pengingat bahwa ruang sekolah adalah tempat yang harus sepenuhnya aman dan setiap suara pelajar juga penting dalam menjaganya. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah itu dia, kalau dari teman saya Siski ini kan dia membahas bahwa bagaimana keselamatan seluruh orang-orang di sekitar kita itu menjadi kewajiban kita bersama. Nah selanjutnya kita akan masuk lagi ke tanggapan teman saya yang lain, yaitu saudari Ayla kepada teman saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kalau saya sendiri mengambil berdasarkan perspektif etika kedokteran dan kewajiban menolong. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia pada pasal 11 tepatnya, itu menegaskan bahwa dokter wajib memberikan pertolongan darurat berdasarkan asas kemanusiaan. Etika ini bukan hanya berlaku ketika kita berada di dalam rumah sakit saja, tapi juga ketika di luar dari fasilitas kesehatan, ketika nyawa manusia itu dalam bahaya. Kemudian asas kepedulian dan juga tanggung jawab moral kita sebagai tenaga kesehatan itu juga bisa untuk memberikan pertolongan darurat. Kemudian bagaimana dengan kita sebagai mahasiswa kedokteran jika tiba-tiba berada dalam kondisi tersebut? Nah, disinilah prinsip Good Samaritan menjadi pegangan kita. Prinsip ini menjadi pegangan kita bahwa ketika kita memberikan pertolongan, hal ini kita lakukan dengan niat yang baik dan juga dalam batas kemampuan kita. Etika ini mengingatkan kita bahwa kita tidak dituntut untuk melakukan tindakan medis yang di luar kompetensi kita, tapi kita juga tidak boleh bersikap pasif saat dalam situasi tersebut. Kemudian, sebagai mahasiswa kedokteran sendiri, bentuk bantuan yang bisa kita lakukan itu misalnya seperti memastikan lingkungan sekitar itu agar kondusif atau melakukan pertolongan pertama. Nah, yang sama pentingnya juga itu sebelum melakukan pertolongan pertama, kita menyampaikan identitas kita itu dengan jujur bahwa kita masih mahasiswa kedokteran dan belum berstatus sebagai dokter. Kejujuran ini tuh bukan sekedar formalitas semata, tetapi bagian dari etika profesional dan cara bagaimana kita menjaga kepercayaannya masyarakat. Dan juga kita menghindari kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi ke depannya. Etika kedokteran juga ini mengajarkan kita bahwa pertolongan itu ada batasannya. Kita tidak diwajibkan untuk mengambil resiko yang membahayakan keselamatan diri kita sendiri ketika kita membantu korban tersebut. Dan juga kita tidak boleh melakukan tindakan di luar kemampuan kita. Karena menolong orang dengan cara yang aman dan bertanggung jawab adalah bentuk kedewasaan moral. Mungkin itu saja. Nah, itu dia tadi sudah dibahas oleh teman saya soal etika kedokteran ya, dan juga kewajiban kita sebagai mahasiswa kedokteran dengan memegang prinsip Good Samaritan. Namun tetap terus diwaspadai bahwa kita boleh menolong tetapi tidak melebihi dari kompetensi yang kita punya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi dan juga kita akan mendengar tanggapan teman saya, yaitu Saudari Madina. Kepada teman saya persilahkan. Kan tadi banyak dijelaskan dari berbagai perspektif. Yang saya mau bahas lebih dalam itu terkait hasil visumnya.
Kan kita sebagai mahasiswa kedokteran itu diajarkan bahwa integritas itu diuji ketika pintu ruangan pemeriksaan itu tertutup. Laporan medis atau visum yang kami susun itu harus akurat, independen, dan tidak memihak ke pihak manapun. Namun realitas yang terjadi di lapangan itu ketika sebuah kecelakaan melibatkan sosok dengan status sosial yang tinggi atau kuasa politik yang besar, ruang visum yang seharusnya steril itu tiba-tiba menjadi riuh akibat tekanan. Ada bisikan-bisikan untuk memperhalus diksi. Ada upaya untuk mengaburkan derajat luka atau mengubah kronologis medis demi reputasi si pengemudi. Jika laporan medis menyebutkan luka ringan, padahal kenyataannya di lapangan memiliki trauma yang berat akibat kecepatan yang tinggi, maka kita sedang membunuh keadilan sebelum hakim mengetuk palu. Satu kata bias dalam visum bisa mengubah seluruh keputusan hakim. Maka kami sebagai calon medis bukan lagi sebagai penyembuh, melainkan kaki tangan ketidakadilan. Integritas ilmiah dan moral adalah tameng terakhir bagi para korban yang tidak memiliki relasi kuasa sehebat sang pelaku. Mungkin begitu saja yang tanggapan saya. Terima kasih. Nah, itu dia tadi teman saya Madina sudah menjelaskan bahwa tetap adanya integritas dalam pelaporan medis. Apalagi dalam ruang visum, adanya bahwa ternyata ada suatu fakta ya yang adanya ketidakadilan dalam pelaporan dalam ruang visum yang ingin menyelamatkan sang pelaku ya. Maksudnya dalam kutipnya seperti itu. Namun semoga saja kita sebagai calon tenaga kesehatan nanti tidak akan menjadi penyambung atau kaki tangan dari ketidakadilan. Selanjutnya selain integritas, kita juga akan mendengar dari teman saya yang lain tanggapannya mengenai tragedi ini. Saya persilahkan kepada Saudara Alif. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, dari hasil pandangan saya akan menyinggung sedikit terkait integritas sistem kesehatan dan koordinasi penanganan bencana. Nah, dari hasil pembicaraan kita tadi itu, kita bisa melihat bahwa peristiwa ini tuh bukan hanya sekadar soal kecelakaan lalu lintas. Ini juga adalah peristiwa darurat kesehatan yang melibatkan banyak nyawa yang terancam dalam waktu itu yang sangat-sangat singkat. Puluhan korban itu harus dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Bahkan beberapa di antaranya itu masih menjalani perawatan yang cukup lama dan juga perawatan yang intensif. Di titik ini, kita perlu bertanya lebih dalam, seberapa kuat itu kira-kira integritas sistem penanganan kegawat daruratan yang dimiliki oleh kita sendiri. Integritas sistem itu tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya ambulans, rumah sakit, atau aparat kesehatan dan aparat-aparat kepolisian. Integritas sistem itu dilihat dari efisiensi dan transparansi koordinasi seperti yang dibahas oleh Saudari Madina tadi. Apakah benar sudah ada integrated emergency system yang bekerja secara terpadu, atau justru masing-masing instansi itu malah bergerak sendiri tanpa ada tujuan utamanya? Tanpa alur komando dan komunikasi yang jelas. Dalam kondisi darurat seperti ini, setiap menit itu sangat berarti. Ketika SOP hanya dijalankan sebagai formalitas, bukan sebagai upaya nyata untuk menyelamatkan nyawa, maka di situ integritas kita itu mulai dipertanyakan. Penundaan koordinasi, lambatnya korban dievakuasi atau tumpang tindih peran antar lembaga bukan sekedar masalah teknis. Itu adalah salah satu dari bentuk pelanggaran integritas kita terhadap hak hidup korban yang terancam. Kita juga melihat bahwa setelah kejadian berikut,
Sebagian siswa itu mulai kembali ke sekolah, tapi dia mengikuti proses trauma healing. Ini menunjukkan bahwa dampak insidennya itu tidak hanya berdampak pada aspek fisik ataupun luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat, tapi juga menyentuh aspek psikologis dan rasa aman anak-anak di lingkungan sekolah. Kita ini tidak tahu kalau anak-anak itu takut tidak untuk kembali ke sekolah, dia merasakan trauma, tidak. Jadi dari peristiwa ini itu kita belajar bahwa keselamatan tidak hanya tergantung pada niat baik sebuah program sosial, tapi pada sistem yang bekerja secara utuh dan berintegritas, sistem yang bekerja dengan memiliki tujuan utama tanpa terpecah belah dari masing-masing instansi. Mulai dari pencegahannya, respon darurat di lapangan, hingga pemulihan dari korban-korban yang terdampak. Insiden ini juga bukan sekedar berita yang berlalu ya. Ini adalah pengingat bahwa hak hidup dan keselamatan, terutama bagi anak-anak, harus dilindungi oleh sistem yang benar-benar siap, sigap, atau saling terhubung. Sekolah harus menjadi ruang yang sepenuhnya aman, dan integritas sistem kegawat daruratan adalah bagian penting dari tanggung jawab kita bersama sih. Mungkin sekian dari saya. Nah, itu tadi dari Saudara Alif bahwa integritas itu ada di mana-mana ya. Contohnya tadi disebut intinya dari penjelasannya Saudara Alif bahwa integritas itu tetap ada dalam sistem kesehatan dan juga dalam koordinasi penanganan kegawat daruratan, di mana dilibatkannya efisiensi dan juga transparansi, dan tidak harus ada tumpang tindih dari lembaga-lembaga yang terlibat. Dan juga tadi disebutkan juga bahwa karena transparansi tidak boleh ada yang memihak kepada suatu lembaga apapun, dan juga SOP tetap harus dijalankan tanpa adanya suatu kata formalitas, yang dimana jika SOP dijalankan hanya karena formalitas, bahwa disitulah integritas suatu tenaga kesehatan harus dipertanyakan. Nah, terima kasih Saudara Alif. Kita paham bahwa koordinasi antar sistem yang baik sangat menentukan keselamatan korban. Kini kita beralih ke penjelasan teman saya yang tidak kalah penting dan tidak kalah lengkap juga pastinya. Saya persilahkan kepada Saudara Ali Faisal. Baik, terima kasih Kaila. Jadi kalau Saudari Madina menjelaskan tentang integrasi dari sisi sistem kesehatan, dan Alif menjelaskan integritas dari sisi maaf terbalik ternyata. Saudari ulang. Oke, 3, 2, 1. Bila Saudari Madina menjelaskan integritas dari sisi pelaporan medis, dan Saudara Alif menjelaskan mengenai integritas dari sisi sistem kesehatan, saya akan menjelaskan integritas dari sisi sosial. Jadi, teman-teman, dari tragedi kecelakaan yang terjadi di SDN Kalibaru menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang standar integritas yang harus dijaga oleh setiap elemen pelaksana. Salah satu dari integritas itu ialah integritas sosial. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan, apa itu integritas sosial? Integritas sosial itu merupakan konsistensi antara nilai-nilai moral yang dianut seseorang dengan tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berdasarkan berita yang saya nonton di YouTube Kompas TV, insiden ini mengakibatkan 22 orang terluka karena mobil menerobos pagar sekolah. Nah, dalam konteks integritas pengemudi, ada beberapa poin yang krusial. Salah satu poin tersebut ialah kesiapan operasional. Seperti yang kita tahu, pengemudi mobil merupakan pengemudi pengganti yang masih memiliki sedikit pengalaman. Nah, pengemudi saja mengaku bahwa hanya mengendarai mobil MBG sebanyak 2 kali, termasuk yang ini kecelakaan. Nah, integritas menuntut setiap pengganti atau pengemudi cadangan memiliki standar kompetensi dan pengenalan medan yang sama baiknya dengan pengemudi utama. Jadi menurut saya pengemudi cadangan ini kita tidak bisa salahkan. Mengapa? Karena sesungguhnya seandainya ini pengemudi cadangan belum
punya pengalaman pasti tidak disuruh untuk mengemudi mobil MBG. Bagaimana? Kan? Berarti yang disalahi itu yang menyuruh pengemudi cadangan karena dia tidak mempunyai pengalaman dalam hal mengemudi mobil MBG. Apalagi medannya yang konon kayaknya banyak naik turunnya. Nah, selain itu, dalam konteks integritas masyarakat, ada beberapa poin yang patut kita apresiasi. Yang pertama itu proses menghormati hukum. Sebagai kita tahu, korban orang tua korban meski dalam keadaan berduka dan panik, keluarga korban di Cilincing menunjukkan integritas sosial dengan tidak main hakim sendiri. Betul kan? Cobi. Mereka menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia, khususnya kalau misalkan ada perampokan, pasti main hakim sendiri, digebukin itu perampok. Betul? Ini korban orang tua korban, dia tidak main langsung gebuk itu pengemudi. Dia langsung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum untuk menindaklanjuti tragedi ini. Oleh karena itu, integritas sosial dalam peristiwa ini adalah kemampuan seluruh elemen masyarakat untuk tetap bertindak selaras dengan etika, hukum, dan rasa empati. Bahkan di saat menghadapi situasi krisis yang tidak terduga. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya persilakan saudari Kaila. Maaf. Jadi tadi saudara Faisal sudah menjelaskan tentang integritas sosial ya, yang dimana tadi menurut penjelasannya integritas sosial merupakan keseimbangan antara niat-niat baik dalam diri dan juga tindakannya dalam sehari-hari. Nah, dan juga kita juga turut mengapresiasi respon masyarakat dan juga respon keluarga dari para korban yang dimana tetap sepenuhnya percaya kepada hukum yang ada di Indonesia dan juga integritas yang berlaku tetap harus berjalan ya. Kemudian oleh karena itu selanjutnya kita akan membahas ya integritas profesi tenaga kesehatan serta peran advokasi dalam upaya pencegahan kejadian serupa ini yang tadi saya serahkan kepada saudari Rashifa. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, teman-teman, ini pembahasannya sudah cukup panjang ya. Tadi teman-teman sudah bahas mengenai integritas sosial, integritas medis, integritas kesehatan, bahkan di awal sudah dijelaskan apa sih penyebabnya kejadian ini terjadi. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai integritas profesi dan bagaimana kita mencegah atau advokasi pencegahan oleh tenaga kesehatan. Nah, teman-teman sebelumnya tahu nggak apa itu agent of change? Nah, begini, sebelumnya sudah pernah dijelaskan waktu blok kesehatan masyarakat yang dimana kita itu harus mencegah sebelum terjadinya suatu insiden. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kaitannya itu dengan integritas profesi terkait kasus yang kita bahas hari ini. Jadi, sebelumnya integritas profesi itu menuntut kita untuk tidak siap pada saat sudah kejadian, tetapi kita tuh harus siap sebelum terjadinya insiden tersebut. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana caranya kita untuk menghindari terjadinya insiden yang tidak ingin terulang, betul sekali. Ya kan tadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya ini kasus mobil MBG yang masuk ke sekolah itu yang menabrak siswa, dia itu bukan sekedar kecelakaan kan? Dia itu masuk ke isu apa tadi? Isu sosial ya? Ya, betul sekali. Dia itu masuk ke isu sosial karena tadi teman-teman sudah bilang ada dalam jurnal, ada dalam data dari kepolisian. Nah, itu kan ada hubungannya dengan keselamatan publik sama kegagalan sistem sama kegagalan pencegahan juga. Nah, di sini tentunya kita sadar dong yang bagaimana di sini kesehatan atau peran Kementerian Kesehatan ini kurang dalam kasus ini. Bagaimana kalau semisal kurang sekali pemeriksaan terhadap driver-driver di luar sana yang perannya itu sangat penting terhadap mengantar makanan yang dimana di sini sarananya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Bagaimana itu nanti dia mempengaruhi lingkungan yang sudah ada di
kawasan masyarakat yang kemudian dampaknya akan semakin besar karena kita tidak turun di lapangan. Nah, kemudian di sinilah kita mencakupi di mana integritas profesi kesehatan itu diuji. Nah, tenaga kesehatan itu dia tidak boleh hanya tunggu pasien datang ke rumah sakit, tetapi kita harus langsung berperan sebagai agent of change. Kita harus merubah bagaimana sistem itu tidak mengulangi kesalahan yang salah, contohnya seperti kasus ini. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai calon-calon dokter dan semisal kita adalah kenalan dari Kementerian Kesehatan yang bisa merubah hal ini. Nah, di sini kita harus sejalan dengan imbauan resmi dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan dalam upaya untuk menekan angka kecelakaan. Nah, seperti yang kita ketahui, di tahun 2024 kemarin, WHO atau World Health Organization itu sudah mengeluarkan bahwasanya ada pembatasan kecepatan di zona sekolah. Pastinya kita kalau bawa kendaraan di area sekolah itu tidak dengan kecepatan yang tinggi kan. Tetapi karena adanya peristiwa seperti ini, kita tentunya harus tahu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kejadian-kejadian ini. Kemudian kita harus memastikan dan kita mencari solusi yang solutif terhadap kejadian ini. Contohnya seperti problem yang ini kan membahas tentang drivernya nih. Drivernya ini katanya dia salah injak remnya. Dia harusnya injak rem, tapi dia malah injak gas yang akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa termasuk anak-anak dan satu guru. Nah, tadi teman-teman sudah sampaikan bahwasanya dia itu karena aspek kurang tidur, karena dia lelah dan ternyata baru 2 kali ya membawa mobil MBG. Itu sebenarnya sangat krusial. Dan di sini kita buktikan bahwasanya Kementerian Kesehatan itu tidak secara whole atau tidak secara keseluruhan dia memeriksa driver-driver ini, padahal mereka punya peran yang sangat krusial untuk mengantar makanan ini ke sekolah-sekolah dasar. Nah, dengan begitulah, jika tenaga kesehatan itu memilih untuk diam, maka kita ikut membiarkan sistem yang berpotensi melahirkan korban berikutnya. Kalian mau nggak kejadian ini terulang lagi? Pastinya tidak. Nah, integritas profesi ini menuntut keberanian untuk bersuara, berpihak pada keselamatan publik, serta pastikan bahwa tragedi seperti ini tidak terulang kembali. Baik, saya serahkan kepada moderator. Nah, itu dia tadi tanggapan dari Saudari Rashifa, di mana kita sebagai calon tenaga kesehatan harus menjadi agent of change. Tapi kayaknya itu bukan kewajiban dari calon tenaga kesehatan saja, kayaknya seluruh masyarakat harus jadi agent of change. Nah, yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Rashifa bahwa kita bukan harus siap ketika kejadiannya sudah terjadi, tetapi harus siap sebelum kejadian itu terjadi. Dan kalau bisa pencegahan kejadian serupa di masa depan. Nah, tadi kita sudah dengar dari Rashifa perspektif dari aspek medis, aspek integritas. Kini saatnya kita menyatukan seluruh pembahasan dari teman-teman kita. Saya persilahkan kepada saudara ulang gue. Ngelek kali ya tuh Wiri, sorry ulang. Dikat udah gitu. Sorry, ngelek kali ya tuh Wiri. Oke, sorry Wiri. 1, 2, Ati masih bicara. Jadi itu tadi pembahasan atau tanggapan dari Saudari Rashifa mengenai kita harus menjadi agent of change ya. Dan kita juga harus siap bukan karena kejadiannya sudah terjadi, tetapi harus siap sebelum kejadian tersebut terjadi. Dan kalau bisa kita juga harus melakukan pencegahan sebelum ada kejadian serupa di masa depan. Nah, itu tadi dari teman-teman saya sudah membahas ya perspektif dari aspek medis, aspek psikologis, aspek dari integritas sosial, etika profesi, hingga sistem pelaporan medis, sistem kesehatannya bagaimana. Nah, sekarang waktunya kita untuk menyatukan seluruh pembahasan kita. Untuk menyatukan seluruh pembahasan kita, saya serahkan kepada Saudara Wiri. Oke, baik. Nah, tadi itu kita sudah dengarkan ya sama-sama
pendapat-pendapat dari teman-teman saya, ada dari Josephine, Rasifa, mereka semua berpendapat, dari Madinah juga ada, dan dari semua pendapat-pendapat yang kita sudah bahas dan sudah dengar tadi, dapat kita simpulkan toh kalau kasus ini itu bukan cuman kecelakaan lalu lintas biasa, tapi seperti tadi yang dibilang teman-teman, ini itu sudah masuk di isu sosial dan kesehatan masyarakat. Nah, dari pandangan yang teman-teman sudah paparkan tadi, saya tarik kesimpulan kalau faktor utamanya ini kurang tidur, ya toh? Kurang tidur, terlalu capek, dan itu dapat mempengaruhi fungsi kognitif, refleks, serta kemampuan mengambil keputusan. Makanya tadi dia langsung refleks toh, dia banting setir ke kiri supaya hindari anak-anak yang sedang beraktivitas di SDN tersebut. Nah, kalau dari sisi dampaknya kita juga sudah dengar kalau ini itu bukan cuma dampak fisiknya, tapi psikologis juga dari korban terserang, baik itu dari anak-anak siswa, dari orang tua, dan juga guru-guru, dan itu sangat berpengaruh. Dan tadi juga sempat disinggung ya, acute stress disorder. Jadi setahu saya itu seperti kayak traumatik lah begitu, dan itu cukup berbahaya kalau itu sampai terjadi untuk khususnya di usia anak-anak yang masih mau tumbuh berkembang. Nah, dari pandangan-pandangan tadi saya juga bisa tarik satu saran, rekomendasi aksi yang kita bisa wujudkan untuk sebagai antisipasi dari kejadian ini. Tadi kita disinggung tadi tentang agent of change. Nah, bagaimana kalau agent of change itu kita lakukan dengan cara mengedukasi masyarakat di sekitar, bahayanya kurang tidur, bahayanya terlalu capek, dan juga kita mengedukasi kepada guru-guru sehingga mereka juga menyalurkannya ke siswa-siswa di SDN sekolah dasar bahwa kegiatan seperti itu memang sangat sepele, tapi itu dampaknya sangat besar, dan itu walaupun di luar dari indikasi narkoba dan lain-lain. Ada juga tadi dibilang kita harus menjaga integritas kita sebagai khususnya kita sebagai mahasiswa, kita mahasiswa medis ya, kita harus jaga integritas, yang mana kan biasanya akhir-akhir ini kalau kasus-kasus begini tuh pasti di rumah sakit hasil visumnya ada yang diubah-ubah lah sama pihak-pihak yang lebih, ya pihak-pihak yang di atas lah. Dan itu sebagai calon mahasiswa medis, sebagai mahasiswa medis kita harus menjaga integritas yang kita pegang kalau hal tersebut dapat menghasilkan sesuatu dampak yang tidak baik. Nah, sekian mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia dari Saudara Wiri, sudah diberitahu rekomendasi aksi kedepannya seperti tadi, memperluas cakupan edukasi, memperkuat sistem integritas di semua lembaga, tidak melakukan adanya tumpang tindih antar lembaga, maksudnya, dan kita juga sebagai calon tenaga kesehatan ya, bila nanti sudah menjadi seorang tenaga kesehatan, kita juga harus netral dan tidak memihak kepada lembaga apapun. Oke, itu tadi dari pembahasan teman-teman saya. Terima kasih kepada seluruh teman-teman saya atas tanggapannya yang sudah sangat komprehensif, sangat kritis, dan penuh empati pada tragedi yang sudah terjadi ini. Semoga diskusi ini tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga menumbuhkan kepedulian serta keberanian untuk bertindak demi keselamatan dan juga kemanusiaan. Dengan demikian, diskusi tragedi Sekolah Dasar Negeri Kalibaru, tinjauan dari perspektif kesehatan dan integritas sosial, resmi saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.